kuliah di sekolah, 8 jam lagi lingkungan. Nah, kita juga tidak bisa berharap sepenuhnya dari guru. Karena ketika jam sekolah itu berakhir, tanggung jawab guru selesai. Betul. Kembali lagi dalam keluarga. Kenapa terjadi konflik dalam keluarga? Dimulai juga dari orang tuanya juga. Di orang tua ini, makanya sekarang itu kan ada program di BKKBN itu menuju menjelang pernikahan, ada semacam catin, ceramah calon pengantin. Nah, di situ akan kita beri pencerahan bahwa dalam satu rumah tangga bagaimana dia membina rumah tangga itu, membina anaknya kelak. Hari ini terjadi di dalam keluarga itu bukan hanya karena semata, Bang Poi. Pengaruh dari huru-haranya rumah tangga itu dari ekonomi ini, Pak Fauji, sangat-sangat berpengaruh. Itu yang dari ekonomi. Makanya kenapa 8 fungsi keluarga itu dalam program BKKBN kita terapkan di dalam masyarakat, di dalam setiap puluhan kita sampaikan. Yang pertama itu kan iman dia, agama yang harus diterapkan dalam keluarga. Kemudian fungsi kasih sayang dalam keluarga. Bagaimana satu keluarga itu membina kasih sayang? Nah, terhadap istri dan anaknya. Kemudian fungsi lingkungan, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian kita beralih ke cerita Pak Fauji tadi. Terjadinya bermacam-macam kasus kekerasan terhadap anak. Hari ini kan PD Pak Fauji, mohon maaf kalau kita lihat banyak terjadi kekerasan terhadap anak itu, yaitu kekerasan seksual. Hari ini pemerintah sudah sangat kewalahan, Bang Pol. Supaya kita ketahui bersama para pemirsa, barang yang dipakai anak-anak kita, handphone misalnya, atau yang lainnya yang bisa dijadikan alat komunikasi, tanpa pengawasan kita orang tua, barang ini akan mencelakakan anak kita. Hari ini semua dengan daring, sekolah dengan daring. Bahkan kita sekarang sudah ada juga pengobatan dengan daring. Dokter nggak bisa langsung bicara dengan kita, tapi secara virtual. Nah, inilah yang membuat kita menjadikan ini PR besar buat orang tua. Kenapa? Daring itu sekolah anak-anak ini yang harusnya kita dampingi. Nah, orang tua sekarang tidak, Bang Pul. Setelah anaknya itu Mbak, ambil ini handphonenya untuk belajar. Tanpa ada pengawasan, si anak tidak selalu dia lihat ini, Bang. Bisa jadi handphone yang dibuka bukan itu dulu yang dapat. Ada yang lain-lainnya. Ini yang membuat moral anak kita ini jadi seperti ini. Dan hari ini Pak Fauji, mohon maaf, saya sangat prihatin dengan keadaan anak muda kita selama ini. Kemarin terjadi kasus, masih ingat Bang Pol, kasus anak yang di awal tahun 2020 ada 4 orang anak remaja perempuan kita yang ditangkap di Kembang Tanjung. Dua hari yang lalu. Makanya ini saya sangat memohon, hukum jinayah itu tidak akan menyelesaikan persoalan, Pak Fauzi. Karena apa? Kebanyakan anak-anak yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam persoalan seksual, dia sama seperti ketagihan seorang penyabu. Ini terjadi, Bang. Dan kemarin NJ, inisialnya NJ itu, dia sudah lolos dari hukuman. Hukuman apa yang kita berikan terhadap anak-anak? Hukumannya adalah ditempatkan di satu yayasan untuk mendapatkan pelatihan LPKS. Nah, setelah keluar dari situ, anak ini diserahkan ke kampungnya kembali. Kita yang dampingi, karena apa? Tugas DP3 AKB itu kami hanya mendampingi sekalian ini.
Dan kita berharap kepada Pak Guswi, anak ini yang sudah kita kembalikan jangan diberikan merek atau titel, jangan dicap dia itu sebagai apa gitu. Jangan ada stempel. Jangan ada stempel apapun. Terima dia sebagai anak kita seperti awalnya. Tapi apa yang terjadi, Bang Pul? Dia melakukan hal yang sama dengan laki-laki lain dan ditangkap. Bang. Jadi supaya kami Pak Fauzi selesai PR kami, duduk dengan orang kampung, nikahkan anak itu, selesai. Sudah, kita nggak mengawasinya lagi. Ini yang terjadi, makanya saya berharap sangat kepada ibu-ibu yang memiliki anak remaja. Awasi anak kita, tanamkan ilmu agama pada diri anak kita. Inilah pentingnya agama dalam satu keluarga. Nah, kalau sudah satu keluarga itu bapak mamanya sudah nggak seharmonis lagi, gimana dengan anak? Makanya saya selalu katakan pada ibu-ibu anak yang masih punya anak yang masih belajar daring, tolong dampingi anaknya. Kapan lagi kita menjadi orang tua? Kalau hanya ini handphone kita serahkan pada anak-anak, anak-anak nggak akan peduli dengan lingkungan. Dia fokus terhadap handphonenya. Oke, jadi dengan bahasa lain Bu El ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah lebih besar pengaruhnya adalah dari perubahan zaman seperti itu, perubahan zaman, di mana teknologi semakin canggih, alat komunikasi semakin hebat ya. Dan ini tentu saja seperti Bu Enal tadi katakan, ini adalah PR besar buat semua kita, tentu saja seperti itu. Baik, tahan dulu Bu Enal, nanti kita lanjutkan kembali, dan selanjutnya saya akan kembali ke Pak Fauzi ya Pak. Terhadap anak dan orang dewasa dalam perkara-perkara hukum ini Pak, apakah ini juga ada perbedaan? Artinya begini, kalau ada pengecualian tidak seperti itu? Ya sebelumnya ingin saya sambung sedikit apa yang disampaikan Bu Ena tadi, khususnya yang menyangkut masalah, kan kasus saya baru-baru ini kan ada kasus anak yang terlibat masalah zina, masalah saya. Jadi memang sistem hukumnya itu memang khususnya menyangkut masalah kanun itu kan ada dua Bang. Bisa bisa dipidana, masuk penjara, juga bisa juga dimasukkan cambuk kan. Hukum penjara itu biasanya ya dimasukkan ke LPK tadi sebagai pembinaan. Kalau menyangkut masalah syariat, menyangkut masalah kanun tadi, dia dicambuk. Cuman untuk anak itu kan tidak dibenarkan untuk dicambuk. Ya imbasnya nanti kan menyangkut kepada kekerasan terhadap anak kan, ada Komnas HAM macam-macam. Mengganggu psikologis anak juga. Jadi salah satu alternatifnya adalah ya ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak, dan baru-baru ini sudah diserahkan ke Banda Aceh, lembaga pembinaan anak. Mungkin ini yang tidak berubah seperti yang Enal bilang tadi, kembali lagi dia benar sama. Jadi kembali lagi pengaruh orang tua itu di dalam rumah tangga itu sangat berperan sekali. Kalau orang tua ya sudah nggak akur lagi, tidak begitu memperhatikan terhadap perkembangan keluarganya, terhadap anak dan istrinya, tentu persoalan tadi nggak akan pernah selesai. Karena kembali lagi seperti yang disampaikan, faktor yang sangat mendasar sekali perkembangan anak itu ada di dalam rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga hancur-hancuran tentu akan berakibat pada anak juga. Imbasnya ke sana. Kemudian tadi menyangkut masalah perbedaan, ada nggak perbedaan penanganannya? Ya, tentu ada perbedaan sebetulnya. Yang pertama di tingkat penuntutan, ya. Penuntutan itu yang pertama kalau menyangkut masalah kanun nanti akan kembali ke mahkamah syariah. Tapi kalau menyangkut masalah hukum pidana yang lain seperti pencurian itu kan kembali kepada undang-undang atau peradilan negeri dan peradilan umum. Tentu nanti akan menggunakan sistem peradilan anak. Kemudian penanganan perkara anak, yang membedakan perkara
perkara anak dengan perkara dewasa juga dalam penanganan penuntunnya adalah adanya diversi. Jadi perkara anak itu harus atau wajib dilakukan diversi, artinya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Umpamanya pada saat suatu kasus ditangani oleh penyidik, penyidik itu wajib mendiversi dulu, membuat perdamaian dulu. Katakanlah hari kasus pencurian, jadi dulu di beberapa pihak di luar pengadilannya, penyelesaian luar pengadilan, atau dikenal dengan nama restoratif justice. Jadi penyelesaian perkara itu secara musyawarah. Jadi untuk mendapatkan keadilan itu anak nggak mesti dibawa pengadilan, Bang. Jadi cukup dimusyawarahkan. Umpamanya ada pencurian, kerugian yang dikembalikan, mereka berdamai, kemudian diserahkan kembali kepada keluarga. Nanti hasil perdamaian tadi dibawa ke pengadilan untuk dibuat penerapan. Penerapan hakim akan membuat semacam surat penetapan bahwa ya yang punya kekuatan hukum sama seperti persidangan sebetulnya. Anak itu tidak mesti harus ke sidang dulu. Kemudian dalam putusannya atau tuntutannya, anak juga bisa dituntut untuk diserahkan kepada orang tua atau walinya. Jadi kalau orang dewasa itu nggak kembali ya. Kalau dewasa itu untuk endingnya di penjara. Ya, tapi kalau ada orang anak-anak itu nggak. Anak-anak itu endingnya ke orang tua. Nah, endingnya nanti kembali ke rumah. Ya kembali ke rumah atau diserahkan kepada lembaga tadi, EPKA tadi. Nah khusus kepada lembaga anak, yang nanti di sana akan dibimbing, jadi sisi perlakuannya itu nggak sama. Di sana nanti anak-anak akan dikasih semacam pendidikan lah, pelajaran. Kemudian juga tahun ke atas. Jadi di bawah 14 tahun itu anak-anak tidak bisa ditahan. Ya, harus dikembalikan kepada orang tua. Prosesnya juga seperti yang saya jelaskan tadi, prosesnya masuk ke persidangan. Kemudian penahanan juga berbeda, ya, penanganan berbeda antara orang dewasa. Dia tidak boleh tahan sama seperti orang dewasa. Penahanan orang dewasa mungkin 20 hari, anak nggak bisa seperti 20 hari. Jadi bisa 14 hari, ya, bisa diperpanjang juga tidak sama seperti orang dewasa. Kalau perpanjang orang dewasa bisa 30 hari, tapi anak-anak itu sekitar 8 hari ya. Oke, kemudian saya potong sedikit Pak. Kalau tempat penahanannya sendiri juga berbeda gitu. Ada lembaga khusus, lembaga LPKA namanya. LPKA, lembaga khusus anak kalau nggak salah itu. Kalau dulu kan lembaga khusus anak. Nanti. Cuman sekarang kan kita di sini nggak ada lapas anak. Yang ada cuman di Kaju itu lapas perempuan, ya, perempuan, anak nggak ada. Jadi secaranya bagaimana kasus itu berjalan, biasa dititik sebentar, kemudian di penyidikan, di tahanan sebentar. Di proses selesai nanti akan dibawa ke Banda Aceh. Kalau memang dia harus dimasuk ke EPKA, dimasuk ke EPKA di Banda Aceh. Tapi kalau memang nanti dikembalikan kepada orang tua, itu akan dikembalikan kepada orang tua. Atau nanti dikembalikan kepada pesantren, ada juga Bang. Jadi bukan di pesantren, nanti sana akan di pembinaan. Makanya orang tua juga kewalahan, atau mungkin efek di kampung desanya itu kan situasi sosialnya belum memungkinkan. Mungkin ada korban yang merasa keberatan, ya, karena mungkin tingkatan sakit hati masyarakatnya atau korbannya itu lebih besar. Akhirnya dia ditempatkan dulu di tempat pendidikan, di yayasan, tempat yang orang yang memang khusus membina tentang akhlaknya lah. Kalau kita kan di pesantren yang lebih tepat, lebih umum ke sana. Oke, menarik sekali sahabat muslim perbincangan kita pagi hari ini. Saya ingatkan lagi kepada Anda yang mau berinteraksi dengan kami, silakan ke 0812-9684-9458. Untuk Anda yang mau berinteraksi, mau bertanya, apakah kepada Bu Enal atau kepada Pak Fauzi, silakan ke nomor kontak yang saya sudah sebutkan tadi. Saya ulangi lagi, 0812-9684-9458. Nah, sambil menunggu kalau ada yang masuk ya, saya kembali ke Bu Enal dulu lah. Oh, sudah ada yang telepon kayaknya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu A. Ya. Mau tanya Pak? Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Rizka. Ibu Rizka di mana Bu? Di Cali. Calo Bu ya. Oke, silakan mau bertanya dengan siapa Bu? Kepada
Dua-duanya. Iya, dua-duanya mengenai tentang ini Pak, apakah seorang anak itu bisa dijatuhi hukuman mati gitu? Oh, terus segitu aja? Ya, itu aja pertanyaannya Pak. Gitu aja ya. Ya, Oke, terima kasih Bu Rizka di Cahyo ya. Jadi, sama-sama. ya, jadi langsung saja Pak Fauzi, Bu Ena, Pak Fauzi lah ini terutama ya. Pertanyaan dari Bu Rizka tadi, apakah anak itu ada istilah dalam anak itu hukuman mati gitu? Oke, silakan Pak Fauzi. Iya, untuk anak itu dibedakan dengan orang dewasa. Ya, dalam undang-undang sistem peradilan anak itu disebutkan ancaman pidana untuk anak itu yang pertama tidak ada hukuman mati, yang kedua ancaman pidana itu setengah dari orang dewasa. Ya, setengah. Jadi hukumannya kalau hakim menjatuhkan hukum kepada orang dewasa itu 10 tahun, berarti yang bisa dijatuhkan kepada anak itu adalah setengahnya 5 tahun. Jadi hukuman maksimalnya itu kalau ancaman hukuman maksimal katakanlah namanya maksimal 20 tahun ancaman dalam suatu kasus pidana. Dari hakim hanya bisa menjatuhkan dia cuma 10 tahun. Jadi itulah yang kita bilang tadi perbedaan perlakuan hukumnya antara anak dan orang dewasa. Jadi karena ini menyangkut masalah anak, perkembangan anak, jadi anak itu dianggap bahwa apa yang dilakukan itu belum betul-betul dipahami secara benar, belum betul-betul dipahami secara benar. Mungkin karena kesalahan pemahaman. Bu Rizka, Ya udah ditutup Ibu Rizka teleponnya. ini udah punya anak mungkin ya, tapi dalam kasus anak itu tidak ada istilah tersangka, tapi anak itu adalah anak yang bertentangan dengan hukum. Jadi anak tidak bisa disebut dengan tersangka karena nanti mempengaruhi psikis anak. Jadi dalam penanganan kasus di peradilan juga anak itu tidak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi. Dan biasanya kalau ada kasus-kasus anak itu ini dilakukan dispersi kalau misalnya dia ini bisa dibina, maka kami sebagai dinas pendamping bekerja sama dengan Peksos. Nah, dinas sosial yang memiliki lembaga-lembaga itu tadi, misalnya pesantren, ada yayasan yang menampung anak ini untuk bisa dibina. Nah, dinas kita ini tidak bekerja sendiri. Kita juga dengan dinas sosial juga kerjasama. Nah, terkadang yang menyusahkan kami dalam bekerja, dinas kami ini kadang-kadang serba salah, Bang Pol. Gimana tuh? Kita kan melindungi anak. Melindungi anak, kalau misalnya si mamanya juga tersangkut hukum, dia juga kita lindungi. Dalam satu kasus, ada remaja yang hamil di luar nikah. Nah, kebetulan si laki-laki ini nggak mau bertanggung jawab, dan musibah itu terjadi pada anak yatim yang miskin. Nah, ketika pihak keluarga melaporkan ke kita, otomatis kami melakukan kerjasama dengan polisi mencari pelaku tadi. Berjalannya waktu untuk mendapatkan pelaku ini, si mamanya ini, si anak ini kan harus melahirkan. Kita dampingi sampai dia melahirkan dan kita kembalikan ke keluarganya. Tetapi kami mendapat cercahan dari desa bahwa kami telah melindungi orang yang berbuat jahat, zalim, orang yang berbuat hina.
malam saya didatangi perangkat desa, Pak. Mereka ingin mengusir. Anak itu harus keluar, si mama dan anak ini harus keluar dari kampung itu. Saya katakan, kami tidak melindungi mamanya, tapi yang kita lindungi anaknya. Kita lindungi anaknya, bukan mamanya, terserah. Mamanya mau diapain terserah. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kita harus banyak mensosialisasikan peran kita dalam masyarakat itu seperti apa. Supaya kita tidak dicap orang yang melindungi orang buat Zina. orang buat zina. Nah, ini yang perlu dipahami. Oke, baik. Selanjutnya masih dengan Bu Enal, Bu. Walaupun tadi dikatakan sudah sejauh itu upaya yang dilakukan, tetapi banyak sekali kendala di tengah-tengah masyarakat ini. Kalau saya mendengar dari cerita Bu Enal tadi, ya, bahwa mohon maaf Pak Fauzi, ini masyarakat kita ini bermasalah dengan hukum ini. Tapi baik, ada penelpon lagi nih, saya angkat aja dulu. Assalamualaikum. Salam. Dengan radio apalah? Iya betul, dengan siapa ini? Dengan Wanda. Ya. Ini mau nanya. Boleh, dengan siapa mau nanyanya? Wanda. Nama saya Wanda. Wanda. Oke, silakan, mau bertanya apa Wanda? Jadi yang mau saya tanya, saya dengar kan tadi tentang pembahasan kalau misalnya anak itu tidak ada istilah tersangka pada anak. Iya. Jadi gimana kejadiannya kalau misalnya si anak terlibat kayak kasus-kasus yang kejahatan luar biasa seperti misalnya terorisme, narkoba, apakah juga sama perlakuannya itu kalau misalnya si anak tidak dijadikan tersangka atau bagaimana, Pak? Itu aja sih, Pak. Baik, segitu aja Wanda. Iya, kalau misalnya apakah anak bisa dijadikan tersangka kalau misalnya ya kejahatannya itu kayak atau dia buat melakukan kejahatan lah, Pak, misalnya kayak terorisme. Ya, saya paham, maksud Anda paham. Oke, baik. Ya, Pak. Baik, terima kasih Wanda ya. Iya. Mungkin ini yang perlu di garis bawahi, pernyataan Bu Enal tadi bukan artinya anak itu bebas dari jeratan hukum sama sekali. Yang dimaksudkan Bu Enal tadi tidak disebut sebagai tersangka. Dia sebutannya tadi apa tadi Bu Enal sebutannya itu Anak yang berurusan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum. Itu dia Wanda. Mungkin Pak Fauzi ingin menambahkan soal pertanyaan ini. Iya. Menyangkut dengan istilah tadi, ini kan istilah yang di masyarakat sebetulnya yang memang untuk melindungi privasi anak tadi kan, biar privasi itu memang harus dijaga. Ya. Memang di dalam pemberkasan itu kan dikenal istilahnya ada tersangka, terduga, ada terpidana kan. Dalam proses pemberkasan itu tetap sebutkan seperti itu. Cuman dalam proses pemanggilannya itu, umpamanya dalam memanggil tersangka itu nggak mungkin kepada saudara tersangka, dalam sidangan nggak disebutkan seperti itu, langsung kepada namanya disebutkan. Coba menjelaskan masalah ini, coba ini seperti ini. Jadi nggak diuraikan tentang label tadi, label tersangkanya. Itu hanya label. Ya, label terdakwanya. Jadi memang nggak dibesar-besarkan. Kalau dalam persidangan umum disebutkan, coba terus saudara tersangka jelaskan masalah ini. Tapi dalam perkara anak itu tidak disebutkan. Coba saudara tersangka tidak disebutkan seperti itu. Tapi langsung saja kepada namanya. Coba D atau apa atau nak kan masih kecil. Coba nak jelaskan kasusnya seperti apa. Jadi hal seperti itu yang yang diuraikan atau yang dijalankan dalam sistem persidangan. Tapi dalam proses pemberkasan enggak sama, masih penyidik menyebutkan di berkas itu membedakan aja. Ada saksi, ada tersangka, ada terdakwa, dan di pengadilan pasti jaksanya harus menguraikan perbuatan terdakwa. Jadi kan untuk membedakan saja sebetulnya. Tapi kalau memang dia terlibat pidana seperti narkoba tadi, tetap diproses sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang saya sebutkan tadi. Kalau memang anaknya masih di bawah 14 tahun, yang nggak boleh ditahan, nggak boleh diproses pidana, nggak boleh proses peradilan ya. Jadi kalau 14 tahun itu baru boleh, dan putusannya tadi juga nanti disampaikan seperti lembaga anak atau lebih dititipkan sama panti sosial atau pesantren, jadi ujungnya ke sana. Jadi
pidana. Bahkan hukum cambuk pun terhadap anak yang melanggar kanun tadi kan ada 4 orang. Seperti contoh kasus yang tadi disebutkan juga Bu Enel juga nggak dicambuk. Seharusnya mereka dicambuk kalau orang dewasa. Tapi karena ini anak-anak nggak dicambuk, tapi dititipkan di lembaga anak. Oke. Baik, ada lagi penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak, menjelang siang. Pagi. Ya, lagi Warfalah. Betul. Iya, ini mau menanyakan masalah tentang anak. Silakan, Bapak. Ini dengan Dedi di Bambi. Dedi di Bambi ya. Ya, Oke, silakan Pak Dedi. ini mau menanyakan tentang bagaimana kalau terlibat dalam kasus misalnya kekerasan, terorisme, atau anak tentang kasus kekerasan, aksi demo dengan di masyarakat atau di kota-kota terlibat dengan teroris, kan itu Pak. Ya, saya menanyakan dua-duanya Pak. Iya. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Waalaikumsalam, Dedi di Bambi. Oke, ini silakan Bu Enal juga boleh menambahkan, Pak Fauzi, silakan mungkin mau dijawab langsung ini. Terorisme, ada anak yang melakukan kejahatan, tingkat kejahatannya luar biasa. Ada demo-demo tentang apa segala macam, demo besar-besaran gitu yang anarkis mungkin. Kemudian ada anak yang terlibat dalam gerakan-gerakan yang dilarang lah, seperti terorisme begitu. Itu bagaimana perlakuan hukumnya? Mungkin ini pertanyaannya. Atau saya tambahkan ya. Berbicara masalah pidana, tentu yang dilihat yang pertama itu adalah suatu perbuatan yang memang sengaja dilakukan. Itu yang pertama kita pahami. Itu intinya dulu. Karena dalam hukum itu dikenal barang siapa tanpa hak dan melawan hukum. Berbicara masalah melawan hukum itu tentu orang yang tahu masalah hukum. Kemudian bagaimana kaitan dengan anak? Apakah anak tahu masalah hukum? Itu yang kita bicarakan. Iya. Jadi secara umum kan anak-anak nggak tahu masalah itu. Jadi apa yang dilakukan itu tentu bukan berdasarkan keinginannya. Terus bisa jadi ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Umpamanya katakanlah seperti teroris, coba kamu bawakan bom ini barang ini sebentar. Bisa saja anak mungkin karena gaya-gaya dia lihat video game atau apa bawa barang yang tahu mungkin dia bom itu, tapi kan dia nggak tahu akibatnya itu. Nah, apakah kan mungkin karena keterlibatan dia membawa bahan peledak tadi dianggap sebagai suatu perbuatan pidana? Kan itu mungkin kita pahami. Iya. Nah, nanti di penyidikan pasti akan dilihat sejauh mana keterlibatan anak. Kalau memang katakanlah dia dianggap terlibat secara bersama-sama, tentu kembali kepada sistem peradilan anak. Nah, kembali lagi pada masalah sistem peradilan anak. Nanti sistem peradilan anak itu mengatur perbedaan antara penanganan perkara yang menyebabkan orang tua, orang dewasa. Tapi biasanya yang dimasukkan dalam kasus-kasus melibatkan anak itu adalah bukan perkara seperti itu. Umpamanya ada anak bawa narkoba, itu biasanya anak nggak dijadikan sebagai pelaku dari tersangka, tapi hanya sebagai korban. Artinya ada orang yang memang memanfaatkan keluguan anak. Ada anak coba kamu bawa sebentar barang ini, titip nanti ke sana. Kan anak-anak nggak tahu. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi bahwa anak itu telah melakukan perbuatan pidana. Tentu nanti kita di kejaksaan juga sebagai penuntut umum, jaksa peneliti akan meneliti kembali perannya itu seperti apa. Apakah peran itu sebagai suatu kebiasaan dan dia mendapatkan upah? Kan ada kadang-kadang dapat upah juga bang. Umpamanya ini kamu saya kasih upah, bawa barang ke sana, kan bisa saja dia bawa sana. Sisi hukum melanggar karena undang-undang itu dilarang untuk membawa, memiliki, menguasai, apalagi sebagai perantara narkoba umpamanya. Nah, kalau memang nanti penyidik beranggapan atau penuntut umum juga beranggapan bahwa dia bagian atau tersangkut masalah itu, tersangkut masalah jaringan narkoba, tentu perlakuannya juga kembali kepada masalah tadi, masalah sistem undang-undang sistem perlindungan anak. Ya, juga sama kembali tadi. Kalau memang dia nanti bisa dibina, ya itu akan dibina kembali. Kalau memang nanti dibawa, entah bisa dititipkan di lembaga anak tadi, ya di pesantren atau di tempat-tempat yang lain lah. Ya, memang tujuannya untuk memperbaiki mentalnya, memperbaiki pengetahuannya. Jadi kembali, selagi yang saya sampaikan tadi, jadi tergantung kasus. Kita nggak bisa mengeneralisir semua kasus bahwa anak terlibat pidana sudah tentu dia bagian daripada pidana. Tidak. Tapi kalau memang anak-anak sebagai korban namanya, dia hanya dimanfaatkan orang, tentu tidak bisa kita kategorikan sebagai pelaku pidana, tapi sebagai korban pidana. Oke. Karena bagaimanapun juga anak tetap punya keterbatasan berpikir. Ya. Apalagi di bawah
usia 14 tahun tadi. 14 tahun. Pasti ya nggak banyak tahu lah yang namanya juga anak-anak gitu. Kemudian ingin saya tambahkan sedikit, Bang, mungkin kita nggak tahu nih batasan anak itu berapa umurnya ya. Nah, mungkin dari tadi kita nggak bahas masalah itu. Kita paham sebetulnya gini, ini banyak aturannya sebetulnya. Ya, banyak aturannya. Kalau konvensi hak anak 20 November 89 itu di bawah 18 tahun. Kemudian ada kompilasi hukum Islam itu 21 tahun. Anak di bawah 21 tahun berarti dianggap masih anak, di atas sudah dewasa. Kemudian kalau kitab undang-undang KUHP ya, di KUHP itu dianggap anak ya di bawah 18 tahun. Di atas 18 tahun itu sudah dianggap dewasa. Kemudian juga undang-undang hukum perdata ya 21 tahun. 21 tahun itu sudah dianggap dewasa, di bawah 21 dewasa. Kemudian juga ada undang-undang perkawinan juga ada batasan juga dia 18 tahun. Kemudian berbeda lagi ya? Beda. Kemudian undang-undang tentang hak asasi manusia juga sebutkan 18 tahun ke bawah anak, 18 tahun ke atas juga dewasa. Kemudian juga undang-undang tentang perlindungan anak itu juga kan bahwa yang dikategorikan anak itu adalah 18 tahun ke bawah. Nah, bahkan termasuk di dalamnya adalah anak masih dalam kandungan, itu sudah anggap sebagai anak. Dari belum 0 lahir, sampai 18. Ya, masih dalam kandungan itu masih sudah dianggap anak. Artinya begini, perasaan orang tua menggugurkan kandungannya itu sudah dianggap sebagai anak sebetulnya. Nah, janin dalam itu undang-undang tentang perlindungan anak. Oke, jadi banyak versinya ya, banyak versinya. Baik, saya kembali ke Bu Enal dulu nih. Dari upaya-upaya yang sudah dilakukan Bu sejauh ini seperti yang Ibu sudah ceritakan tadi, ada tidak upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini ya, Ibu sebagai perwakilan pemerintah hari ini, ada tidak upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pihak Ibu dalam memberikan pemahaman hukum dulu nih? Pemahaman hukum kepada masyarakat secara umum kita dipilih ini karena seperti tadi dikatakan ada kasus tadi Bu ya, itu kan karena kalau saya melihatnya itu kan tingkat kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat kita itu masih lemah, katakanlah seperti itu, sehingga Ibu dikatakan melindungi orang jahat gitu segala macam. Silakan Bu, apa upaya-upaya lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten PD dalam hal ini Bu? Silakan Bu Enal. Sebenarnya ini Bang Pul, ini masalah yang sangat kompleks menurut saya. Dan masalah ini tidak mungkin dinas kami sendiri yang bisa melakukannya tanpa adanya kerjasama dinas terkait. Nah, dinas terkait ini siapa saja? WH dan Satpol PP, kemudian Dinas Sosial, Syariat Islam, MPU, dan ini harus terkait dan turun bersama-sama untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat. Nah, hari ini kami sebagai DP3 AKB hanya mampu mendampingi. Seharusnya seperti kata Pak Fauzi tadi, harus ada tempat penitipan anak, di mana anak-anak yang berkasus kita titipkan di situ, tidak di kepolisian. Nah, hari ini Dinas DP3 AKB punya gedung yang namanya Gedung P2 TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu ada gedungnya Bang Pul, bantuan BRR waktu itu. Nah, hari ini gedung itu tidak bisa kita fungsikan. Yang namanya tempat penitipan sudah pasti anak itu butuh perlindungan, butuh makannya, butuh pembinaannya, butuh kenyamanan di situ. Iya, butuh kenyamanan. Nah, beberapa kali kami sudah usul ke pemerintah supaya gedung itu kita fungsikan agar ketika ada kasus anak itu tidak kita titipkan di kepolisian. Bisa kita bina di tempat kita. Ya, kembali lagi kepada pemerintah yang belum mampu membiayai sarana kita itu tadi. Dan kita hanya tinggal menunggu kapanlah kami ini bisa dibantu gitu maksudnya.
banyak keterbatasan yang bisa kita yang akan kita lakukan tapi tidak maksimal, Bang Pol. Oke. Kemudian ini actionnya kita, ya kan? Di luar itu Bu Enal, apa yang salah sih? Ini mungkin pasti berbeda ya pandangan antara Pak Fauzi dan Bu Enal ya. Kenapa masyarakat kita kok seperti ini perilakunya? Nah itu kan itu. Terlepas tadi kita sudah berupaya ini itu dan segala macamnya. Saya pikir ini kan juga sesuatu yang harus digali ya untuk diketahui. Apa sih penyebabnya kok masyarakat kita itu agak kurang melek terhadap hukum gitu loh. Sebenarnya bukan kurang melek, Bang Po. Tidak mau tahu. Oke. Tidak mau tahu terhadap hukum dan tidak begitu terlalu berani mengambil resiko. Saya pernah katakan kepada orang tua yang datang ke tempat saya mengatakan bahwa anaknya sudah hamil 6 bulan. Sebelum anak itu dihadirkan ke saya panggil bapaknya ke dalam kamar saya. Sebagai orang tua yang notabene anak itu bapak antar jemput sekolah, kenapa bisa terjadi ini? Ternyata yang terjadi apa, Bang Pol? Pelakunya teman jualan si bapak. Siapa yang salah? Iya. Yang pelakunya atau bapak mamanya yang salah? Jadi betul seperti Bu Enal tadi katakan bahwa persoalan ini persoalan yang pelik sekali ya. Iya. Udah macam benang kusut gitu. Makanya jangan pernah berharap anak aman dititip di tetangga, Pak. Tidak pernah aman untuk zaman sekarang. Yang paling miris, kalau di sekolah umum anak-anak kita bisa saja terjadi hal-hal seperti itu. Tapi tidak jarang hari ini terjadi di madrasah. Oke, tahan dulu. Iya, ini ada yang telepon lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengan Bapak siapa nih? Ini dengan Pak Hamdan. Pak Hamdan. Iya, Pak Hamdan. Saya mau tanya ini, Pak. Oke, silakan Pak Hamdan. Bagaimana keterlibatan Dinas DP3A terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pidi, khususnya terhadap kasus yang mencuat sekarang seperti kasus Maisir ataupun kasus Nina. Ya itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamdan. Oke, ini kembali pertanyaannya ke Bu Enal. Walaupun tadi sudah dijelaskan, mungkin untuk lebih dipertegas, Bu Enal. Bagaimana sejauh apa keterlibatan dinas yang Ibu pimpin ini terhadap persoalan ini? Nah, dinas kami ini kan hanya sebagai pendampingan saja. Proses selanjutnya nanti kan di kepolisian dan di kejaksaan. Kalau misalnya suatu kasus itu bisa dilakukan di Persi, kan tidak semua. Tidak semua kasus anak harus berujung ke pengadilan. Bisa diselesaikan di keluarga, di desa. Nah, itu kita tetap mendampingi sampai tuntas kasus itu dan terakhir nanti kita buat terminasi. Kalau sudah terminasi artinya dinas sudah lepas dari kasus itu. Oke, baik. Ada lagi yang nelpon ini. Halo, Assalamualaikum. ya saya bertanya Ya, dari Universitas Al Muslim, Lucy Ariana. Desi Ariana. Iya, dari Universitas Al Muslim. Ini Anda sekarang di mana? Di kampus. Di Losmam ya? Iya, di Biren. Di Biren. Oh, bisa terdengar di sana ya? Iya, bisa bertanya kan? Boleh. Iya, jadi pertanyaannya adalah apa batasan kekerasan terhadap anak yang dibenarkan dalam dunia pendidikan untuk menjamin hak-hak pendidik dan apakah hal tersebut ada dalam aturan undang-undang? Segitu aja, Desi? Iya, cuma itu. Sebentar, saya tanya Pak Fauzi dulu, jelas Pak? Ya, jelas ya, oke. Terima kasih. Baik, makasih Desi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fauzi langsung Pak Fauzi. Baik, terima kasih. Ini dari jauh Pak Fauzi dari Biren, mahasiswa ya. Desiana ya. Menyangkut masalah Mic-nya didekatkan lagi Pak. Oh, iya. Biar lebih jelas. masalah
pendidikan. Nah, ini mungkin dari tadi tidak kita singgung sebetulnya. Ya, sebetulnya ini yang penting sekali karena memang sebagian besar anak itu kan berada dalam lingkungan pendidikan dan mungkin banyak juga kita temukan kasus-kasus yang melibatkan pendidik, ya, pendidik, guru yang dijadikan tersangka, umpamanya kan dalam dunia pendidikan, sehingga ini berakibat pada guru-guru ini kan menjadi takut, jadi trauma. Ini bagaimana cara mendidik anak? Sementara di sekolah itu banyak sekali anak-anak yang nakal kan, anak nakal, anak bolos yang tidak mau buat tugas, ya, yang tidak mau mendengarkan pembelajaran. Ini menjadi suatu dilema tersendiri bagi dunia pendidikan sebetulnya. Namun demikian sebetulnya di dalam undang-undang atau dalam peraturan itu sudah ada pelindungan sebetulnya, pelindungan profesi guru namanya. Itu kalau nggak salah saya adalah PP 74 tahun 2008. Dari sana itu dalam PP itu disebutkan diberikan kebebasan atau kewenangan kepada pendidik itu untuk menerapkan disiplinnya. Sepanjang memang tujuannya untuk mendidik. Jadi guru itu bisa menegur baik berupa tulisan, baik berupa lisan, umpamanya yang menegur di kelas lah. Yang menegur di kelas, atau mungkin juga memberikan hukuman-hukuman yang sifatnya mendidik. Umpamanya apa? Anak-anak yang nakal kita suruh bersihkan kelas, disuruh bersihkan halaman, ya. Yang mungkin yang tidak boleh itu adalah memberikan hukuman-hukuman yang sifatnya berat, yang bersifat cacat kepada anak. Umpamanya memukul anak yang menyebabkan luka, kemudian menyebabkan patah tangannya atau menampar anak sehingga mengganggu pendengarannya, ya. Karena di dunia pendidikan ini biasanya kita orang-orang di kampung lah sering ya kalau ngaji itu biasanya kan dipukul pakai rotan, ya. Rotan. Jadi sepanjang tidak membahayakan, tidak menimbulkan cacat itu tidak masalah sebetulnya. Karena masih dalam kategori benarkan dari sisi adat istiadat. Karena kan pemahaman kita ini tidak hanya menurut pahaman hukum nasional, tapi juga harus kita lihat dari sisi hukum adat istiadat. Kita di desa itu oleh guru ngaji biasa dijewer kuping kita, sepanjang tidak mencopot kupingnya kan tidak masalah. Tidak mengganggu pendengarannya, nggak menyebabkan anak tuli, itu tidak masalah sebetulnya. Nggak cacat permanen ya? Nggak cacat, nggak dipukul sehingga menyebabkan umpamanya patah tangannya atau patah jarinya, itu tidak masalah sebetulnya. Tapi masih dalam ranah pendidikan. Karena dengan demikian itu anak merasa teringat, ya. Mungkin kita bisa tanya pada orang-orang yang berhasil sekarang itu pasti teringat gara-gara gurunya dulu yang mungkin galak, gara-gara gurunya mungkin mencubit dia di pinggang, ya, di perutnya, sehingga mungkin dia jadi termotivasi untuk belajar lebih giat. Kemudian gara-gara gurunya mungkin menyuruh anak untuk membersihkan WC, sehingga besok dia tidak akan berbuat kesalahan lagi. Jadi saya pikir hal-hal yang memang dalam rangka untuk memotivasi anak untuk lebih giat dalam belajar, dalam disiplin, sepanjang tidak membahayakan kondisi anak secara permanen, tidak cacat, tidak luka, umpamanya, itu tidak masalah. Tapi kalau bicara sakit ya semua sakit, dicubit perutnya, umpamanya kan pasti sakit, ya kan. Tapi sakit perut itu tidak menyebabkan cacat bagi dia. Kalau mengeluh itu pasti semua anak mengeluh. Biasalah sekarang pasti anak akan sampaikan ke orang tua, Pak saya tadi dicubit di perut sama guru, umpamanya. Kalau kita orang tua tidak bisa memilah-milah mana yang untuk kebaikan anak sama bukan kebaikan anak, itu akan masa marah. Pasti datangi gurunya, tidak terima. Padahal apa yang dibuat oleh guru tadi adalah untuk kebaikan anak sendiri sebetulnya. Dan masih dalam kategori wajar. Ya, dalam tahap yang wajar, kecuali anak cacat seperti disebutkan tadi. Dan memang ada aturannya itu dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 itu disebutkan tentang masalah bagaimana pelindungan profesi guru, apa-apa yang bisa dilakukan oleh profesi guru tadi dalam rangka untuk mendidik anak. Ya, seperti itu, Pak. Oke, baik. Itu dia untuk Desi tadi, ya Desi namanya tadi ya, di Al Muslim Pesangan Biren. Terima kasih Desi sudah ikut bergabung dengan kami. Rupanya siaran kita di sana juga masih jelas didengar ya. Itu makanya seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Fauzi bahwa kadang-kadang orang tua juga, orang tua murid ya, jangan pula latah gitu ya. Begitu dilapor sama anaknya, ya aku tadi dicubit sama Ibu Polan, langsung orang tuanya datang. Padahal ini si guru mencubitnya tadi untuk mendidik kan gitu. Kecuali seperti Pak Fauzi katakan tadi, kalau memukul di luar kewajaran sampai mengakibatkan cacat permanen, nah itu lain ceritanya kan begitu. Oke. Baik,
kita masih ada waktu 10, saya tambah 10 lagi lah, kasih ekstra sedikit ini, karena Bu Enal kayaknya ini banyak sekali unek-unek yang ingin disampaikan terkait upaya-upaya dari dinas yang beliau pimpin ini dalam kesehariannya mendampingi, mengadvokasi dan memberikan perlindungan terhadap korban-korban kekerasan di dalam rumah tangga, termasuk juga anak di dalamnya. Ini perlu diberikan semangat tentu saja, seharusnya seperti dikatakan tadi. Ada beberapa instansi lain ya yang mestinya berkolaborasi dengan Bu Enal ya untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi sampai hari ini dari apa yang Ibu ceritakan tadi, sepertinya masing-masing mereka itu lepas tangan gitu ya. Nah, pernahkah Ibu, ini saya tanyakan, pernahkah Ibu mengadukan persoalan Ibu ini kepada pimpinan yang lebih tinggi, Bu? Ada pengalamannya, Bu? Silakan. Sebenarnya bukan mereka juga lepas tangan, Bang Pol. Tapi seperti cerita kita tadi, mereka semua punya keterbatasan. Nah, sudah 3 kali kalau nggak salah saya buat rapat dengan pimpinan, menghadirkan dinas-dinas terkait termasuk Kesbangpol di dalamnya. Tapi rapat selesai, semuanya selesai. Artinya apa? Nggak ada tindak lanjut. Kemudian kemarin kami juga mengusulkan untuk ada satu kanun daerah tentang pembatasan jam malam buat anak-anak remaja. Nah, ketika kita hadir dalam rapat itu, Pol PP, WH dan yang lainnya, ternyata ada satu kanun yang sudah pernah dibuat oleh Pol PP. Cuman itu yang belum dimasukkan. Kita duduk rembu. Saya buat paparan. Kemudian hal tersebut itu masukkan dalam salah satu pasal-pasal yang ada dalam kanun. Nah, hari ini kanun itu nggak tahu di mana sudah sampai di mana. Apakah masih di Dinas Pol PP atau sudah masuk di bagian hukum? Kita menunggu satu kanun itu kadang-kadang nggak selesai sampai 3 bulan. Nah, hari ini bukan 3 bulan lagi, Bang Pol. 1 tahun sudah berlalu, kanun belum turun. Sementara hari ini wajah PD Bang Pol bisa lihat sendiri kan. Jalan Lingkar itu Pak Fauji, jalan depan Galon. Itu sangat menarik sekali, setiap malam kita lihat pemandangan di situ. Mulai dari jam 6 sampai jam 12 malam remaja kita bersukaria di situ tanpa ada yang bisa menghentikan. Lalu apakah Pol PP diam saja? Tidak juga, Bang Pol. Mereka sudah berusaha. Tapi ya seperti itulah hari ini yang kita lihat. 2 malam yang lalu kami dengan orang Pol PP dengan dinas sosial mau melakukan razia. Karena apa? Hari ini banyak pengemis yang terorganisir dan kami malam itu ingin melihat siapa di balik ini semua. Mungkin udah tercium sampai jam 12 malam kami duduk di perempatan di simpang-simpang, nggak ada yang muncul, Pak Fauji. Nah, ini yang aneh yang terjadi di sini di PD. Kok bisa tercium gitu ya? Jadi seakan-akan saya melihat hari ini Pak Fauji, kita ini udah terlena dengan corona sehingga mengabaikan yang lain-lainnya. Kadang saya duduk merenung, yang buat kita resah dengan corona ini apa sih? Mati kan? Semua kita sudah pasti mati, cuman jaga diri kita aja sendiri. Kontrak udah kita teken. Prokes jalankan, pakai masker, jangan berkerumun, itu aja persoalannya. Cuma hari ini corona itu dijadikan satu momok yang paling mengerikan.
Nah, ini yang buat saya jadi heran, Bang. Oh gitu ya, gitu. Oke. Baik Bu Ena. Oke, silakan untuk penelpon pendengar yang lain, mungkin ada yang mau bertanya lagi kepada dua narasumber kami, kepada Bu Enal boleh, atau kepada Pak Fauzi juga boleh. Ini masih dua-duanya masih di sini. Jadi silakan kepada pendengar kami dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan siaran kami, kita punya waktu 10 menit lagi. Bolehlah untuk dua penelpon kalau ada. Kalau tidak ada, saya akan kembalikan ke Bu Enal dan Pak Fauzi kembali. Baik, tampaknya belum ada yang kembali menelpon. Saya ingin ke Pak Fauzi dulu lah. Ini terkait kalau saya mengatakan ini kan sebuah fenomena yang yang kalau untuk saya sih agak janggal sedikit ya fenomenanya ini ya. Kok ada masyarakat kita yang ketika diberikan advokasi terhadap upaya-upaya hukum ini, diadvokasi malah kesannya seperti menolak begitu. Ini apa sih? Kalau Bu Enal tadi mengatakan ini kendalanya adalah variabelnya terlalu banyak gitu ya. Bisa jadi karena ekonomi, pengaruh ekonomi, sampai-sampai tadi Ibu Enal mengatakan bukan mereka itu nggak paham, tapi mereka itu nggak peduli, cuek begitu. Nah, kenapa seperti ini terjadi? Kira-kira menurut ini di luar konteks ini Pak, pandangan Bapak secara umum, pandangan Bapak Fauzi ini terkait persoalan ini bagaimana itu Pak? Ya, kalau saya sih melihatnya sebagai sebagai fenomena biasa, fenomena yang mungkin orang sudah menganggapnya sebagai hal biasa sebetulnya. Tapi bagi kita orang hukum ini sebetulnya suatu hal yang memang memprihatinkan sebetulnya. Melihat perkembangan anak-anak kita sekarang ini suatu hal yang memprihatinkan. Satu sisi ya mungkin karena pengaruh di internalnya, yaitu dalam lingkungan keluarganya, ya bagaimana dia menghadapi kondisi keluarga, kan ini banyak faktor sebetulnya. Ada yang masalah faktor ekonomi, banyak anak-anak minta dibelikan sarana pendidikannya. Karena dia anak kan mencontoh ke orang lain nih, perasaan dia lihat anak orang lain punya HP ya itu dia pengen juga, kan itu biasanya. Padahal saat dia lihat orang mungkin agak lebih sedikit, dia juga pengen hal yang sama. Tapi karena kurang terpenuhi keinginan tadi, sehingga dia terpengaruh dalam lingkungan, sehingga terlibat pidana pencurian umpamanya. Atau mungkin karena faktor-faktor lain seperti ya kekerasan tadi dalam rumah tangga tadi. Karena ya mungkin dia sering mengalami kekerasan di dalam rumah, ya melihat perlakuan orang tuanya, bapaknya terhadap ibunya, ya, perlakuan terhadap anak-anaknya, sehingga ini sangat mempengaruhi mental perkembangan anak tadi. Jadi saya pikir kalau di dalam internal itu adalah kembali kepada masalah tanggung jawab. Ya, bagaimana tanggung jawab orang tua ini sebetulnya. Ya, tanggung jawab orang tua terhadap lingkungan keluarganya tadi. Banyak orang tua yang mengabaikan itu sebetulnya kalau saya lihat. Nah, jadi perasaan melihat anaknya dia bergaul dengan kehidupan luar, ya dia nggak open, nggak peduli. Ya, sudahlah, anak sudah besar, udah jalan. Anak-anak dikasih sepeda motor, dikasih HP, ya dia jalan tak kemana-mana. Dia bergaul dengan siapa, ya dia nggak open, nggak peduli. Jadi tanggung jawab orang tuanya itu sudah merasa hal yang kok sepele sekali gitu. Jadi tidak merasa bahwa ini anak-anak harus kita awasi dan ketat. Bahkan ada sebagian orang tua itu merasa ditegur sama orang lain itu marah. Di anak bapak tadi saya lihat jam 12 malam masih berkeliaran namanya. Ya, mungkin marah, apa urusan itu kan anak saya. Marah pada orang yang menegur. Marah pada orang menegur itu banyak sekali. Jadi rasa tanggung jawab terhadap keluarga, perkembangan anak, perkembangan keluarganya itu sudah menipis ya. Saya lihat sudah menipis. Artinya orang tua itu sekarang tidak melihat perkembangan sekarang itu sebagai sesuatu yang serius. Ya, bagaimana anak begitu lalai dengan handphonenya, kita tidak melihat sebagai suatu hal yang serius. Padahal handphone itu sangat mempengaruhi matanya, mempengaruhi perkembangan pikirannya, otaknya. Apalagi game-game sekarang di handphone itu selalu menampilkan
aksi-aksi kekerasan namanya. Jadi kekerasan yang selalu dilihat secara berulang-ulang itu akan mempengaruhi anak dan dia melihat suatu hal yang biasa, ya, hal yang biasa. Oh, ini mukul orang di game itu mukul orang biasa saja, boleh mukul orang. Akhirnya begitu dia besar, dia terjadi pertikaian sama teman-temannya sehingga dia juga mukul orang. Dia mencontohkan dengan yang dilakukan tadi. Kemudian perkembangan anak dengan selalu melihat handphone juga membuat anak menjadi malas. Jadi anak-anak itu akan kehilangan kreativitasnya. Dia akan tergantung pada gadgetnya saja. Jadi kalau nggak ada HP itu seolah dia nggak ada apa-apa. Hampa hidup, hampa saja. ya. Jadi kalau nggak ada HP itu ya bengong-bengong aja, nggak tahu buat apa. Sementara zaman dulu anak itu pasti dia akan melakukan hal yang sifat seperti bermain. Kreatif. Iya, kreatif. Dia akan menciptakan permainan-permainan yang memang ya seusia anak kan sering kita lihat di kampung itu. Bermain macam-macam lah, main petak umpet, main apa yang dulu bahkan ada main kelereng, main macam-macam lah. Jadi kan kreativitas anak itu tetap berjalan, tapi hal yang positif. Nah sekarang kan lain. Nah ini saya pikir bagaimana kepedulian orang tua itu harus lebih ditingkatkan. Nah, kita selaku orang tua, saya punya anak, mungkin kita semua punya keluarga, bisa melihat perkembangan anak ini ke arah mana. Ya, kalau memang kita bisa memperhatikan anak-anak kita sudah melenceng jauh, harus segera kita kita awasi ya, kita segera kita beri teguran kepada anak. Dan kemudian jangan merasa tersinggung perasaan orang mengingatkan. Karena sebetulnya orang lain itu nggak dapat apa-apa sebetulnya, nggak dapat keuntungan menegur anak kita. Iya kan? Perasaan saya menegur anak orang, saya nggak dapat apa-apa sebetulnya. Cuma karena kita kasihan saja sebetulnya. Ini sebagai rasa empati kita selaku sama-sama orang tua lah. Kalau kita melihat anak yang berkeliaran sampai malam itu yang tidak tentu arah, tentu kita merasa prihatin. Bagaimana kalau seandainya juga itu akan menimpa keluarga kita, kan prihatin. Makanya kita menegur orang lain. Tapi ini yang harus sama-sama kita pahami bahwa bagaimana kita sama-sama menjaga lingkungan kita lah. Tidak hanya anak kita, kemudian juga kita harus terima perasaan orang lain juga mengkoreksi. Kalau nggak bisa terima koreksi ini juga jadi masalah kan? Kayaknya jadi masalah baru. Terus kembali lagi saya bilang tadi, tanggung jawab kita terhadap anak ini harus memang betul-betul kita tingkatkan kembali. Kita harus merasa empati, harus mengikuti perkembangan anak. Jangan kita biarkan anak berjalan seperti apa adanya ya. Berjalan dia bermain kemana, pergi kemana ya, terus suka dia. Ini harus betul-betul kita awasi perkembangan anak sampai ya paling tidaklah sampai 18 tahun loh. Seperti yang saya jelaskan tadi kan. Dari paling tidak 18 tahun ke bawah itu harus benar-benar kita awasi. Karena sampai dia berdikari lah ya. Sampai dia bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk perkembangan dia sendiri. Saya kira itu tambahannya. Baik, saya ke Bu Enal lagi sebelum nanti kita rangkum dan kita akan tutup. Bu Enal, saya simpulkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi bahwa rasa empati ini yang sudah menipis di antara kita. Bukan menipis, hilang malah. Oh, hilang malah. Oke. Nah, ada nggak pemikiran dari Ibu Enal sendiri ya untuk bisa membuat rasa empati itu muncul lagi di tengah-tengah masyarakat kita sehingga apa istilahnya itu kita hidup dengan manajemen yang bagus gitu loh. Ini kan kita mengibaratkan kita sekarang ini hidup dengan pola manajemen yang rusak ini Anak nggak bisa kita kontrol. Mengidolakan yang enggak gitu kan, kemudian sibuk dengan gadget, di dalamnya entah ada apa kita nggak tahu gitu kan, kemudian ya karena pengaruh teknologi dan pengaruh dari pergaulannya juga. Nah, apa kira-kira yang bisa kita lakukan Bu Enal untuk bisa menumbuhkan kembali rasa empati kita ini, Bu? Silakan Bu Enal. Ini sebenarnya dimulai dari keluarga, Pak Bangkul. Ya, dulu keluarga kecil-kecil kita dulu dalam suatu keluarga selalu mengajak makan bersama anak-anaknya. Enggak makan masing-masing gitu. Masing-masing. Nah hari ini kita lihat semua pada buru-buru.
anak buru-buru makan, si bapak buru-buru makan, mamanya buru-buru pegang handphone. Nah ini yang terjadi Berebut di zaman lagi. Jadi nggak ada kesempatan duduk bersama makan, membahas apa yang terjadi terhadap anak bareng-bareng di atas meja makan. Iya. Nah ini dimulai dari keluarga. Nah di masyarakat begitu juga. Saya pernah waktu tahun lalu ingin menciptakan satu taman baca anak bekerja sama dengan Dinas Pustaka dan Arsip. Oke, mic-nya diikutkan Ibu. Nah, mereka punya mobil pustaka. Kita punya program. Ketika saya survei di mana kita akan letakkan itu mobil dan di mana anak-anak bisa berkumpul bermain sambil membaca, enggak ada lokasi yang bisa kita jadikan sebagai lokasi yang nyaman buat anak-anak, Bang Pol. Sehingga saya berpikir kenapa PD ini nggak ada yang bisa dijadikan sebagai tempat layak anaknya bermain. Yang ada PD itu layak sampah. Nah ini yang saya sudah pernah itu ceritakan sama Bapak Pak Wabub. Yeah. Malah harusnya di depan pendopo itu tempat yang nyaman untuk anak-anak. Kalau taman yang sudah ada itu kita pagar. Di dalamnya nanti kita bisa buat tempat anak-anak bermain. Jangan ada orang jualan lagi di situ. Jangan ada orang jualan omprengan di situ. Jadi kesannya di depan pendopo itu khusus kalau malam itu orang jualan entah apa-apa aja di situ. Nah alhamdulillah ini terakhir saya lihat nggak ada lagi Bang Pol. Siangnya aja mungkin nggak ada. Enggak, ini udah beralih ke dalam sana. Oh, nah di situ digeser. Jadi saya melihat gini, kapan ya amannya? Nah, ketika nanti sudah aman semua, nah baru kita bisa lakukan langkah selanjutnya. Tapi keinginan saya tetap Bang Pol. Kalau saya masih dipercaya jadi kepala dinas di sini di DP 3 AKB, saya akan berusaha semaksimal yang mampu saya lakukan. Tapi yang pasti tanpa kerjasama kita dengan instansi terkait dan keluarga-keluarga yang punya anak, hal ini sulit dilakukan. Sulit kita capai, Bang. Okay. Karena kepedulian kita terhadap sesama sekarang sudah sedikit. Bahkan kadang-kadang kalau seperti Pak Fauji tadi katakan, ketika kita menegur anak si A, nanti bapak sama mamanya balik ke kita lagi, Bang. Anak kau ngapain kok tegur-tegur anakku? Kan gitu kan? Anak kau juga bajingan. Jadinya timbul konflik baru. Ini yang terjadi di masyarakat. Oke. Baik. Sebagai penutup, Bu Enal, langsung saja apa yang ingin Ibu sampaikan. Ini kebetulan banyak yang mendengarkan kita sekarang ini kepada masyarakat, terutama pendengar Radio Al-Falah yang sedang dengar siaran kita ini, Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan sebagai penutup jumpa kita ini, Bu? Silakan sebelum ke Pak Fauzi. Saya berharap mari teman-teman dinas terkait lainnya sama-sama kita pikirkan masa depan anak-anak kita ini. Dan saya juga berharap kepada rekan-rekan wartawan, inginnya saya itu menulislah bahasa yang sopan, bahasa yang bisa dicerna dan bukan bahasa yang dianggap seperti mendiskreditkan gitu. Apalagi kan ini wilayah syariat Islam. Ada nggak bahasa-bahasa pemberitaan itu yang menulis bahwa bahasa yang sangat santun gitulah. Kan kita punya kode etik jurnalistik juga, Bang. Betul. Nah, saya sangat berharap pada rekan-rekan wartawan pakailah bahasa-bahasa yang mendidik. Gitu saja, Bu. Oke, baik. Karena ada istilah kalau ketika saya masih berkecimpung di sana dulu, Bu, ada yang disebut dengan jurnalis damai. Jadi tidak boleh lagi mengangkat informasi atau berita-berita yang kekerasan dengan bahasa-bahasa yang di luar konteks santun tadi, itu nggak boleh lagi. Namanya juga sudah jurnalis damai. Tapi hari ini itu nggak jalan juga, saya lihat. Baik, terima kasih Bu Enal. Dan selanjutnya sebagai penutup, Pak Fauzi, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai perjumpaan kita ini? Iya, terima kasih Bang Pol. Saudara pendengar Radio Al-Falah Sigli dimanapun Anda berada.
ada satu hal yang mungkin ingin sampaikan. Titik awal keberhasilan suatu bangsa itu adalah di keluarga, ya, menurut saya ya. Oleh karena itu, jagalah perkembangan keluarga itu dengan baik, ya. Bimbinglah keluarga dengan baik. Upayakan anak-anak itu mendapatkan kenyamanan di dalam keluarga, mendapatkan cukup kasih sayang, mendapatkan cukup bimbingan, nasihat, sehingga kelak anak-anak kita itu akan mendapatkan perkembangan pikiran dengan baik, perkembangan psikologis dengan baik, sehingga dia bisa menggapai apapun cita-citanya dengan baik. Oke, tahan dulu Pak Fauzi, ini sebagai penelpon terakhir aja lah kita, yang sudah masuk ya kita angkat aja lah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa nih Pak? Ini dengan Herman, warga Tiju. Herman warga Tiju, ini sebetulnya waktunya sudah habis, tapi untuk Herman silakan, boleh terakhir mau bertanya apa? Terima kasih Bang Poel. Saya menyikapi masalah perlindungan anak. Saya lebih tertarik dengan kekerasan di dunia pendidikan sekarang ini. Saya ingin menanyakan, kan sekarang banyak kasus atau bisa dikatakanlah kasus di dunia pendidikan itu semacam ada guru yang memukuli anak, melakukan kekerasan terhadap anak didik. Ada juga yang sebaliknya, anak didik mukul guru, memukuli atau mengkasari guru-gurunya, ya kan? Itu sangat lazim sekarang. Saya ingin menanyakan gimana langkah dari pihak mungkin bisa dari perlindungan anak di dinas dan dari pihak hukum di saat ini mungkin pihak kejaksaan. Itu aja. Terima kasih Bang Poel. Yuk, makasih kembali. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambilan menutup Pak Fauzi, juga Bu Enal tadi disinggung juga Bu Enal, kembali lagi seperti pertanyaan dari Desi tadi di Al Muslim. Walaupun tadi Pak Fauzi sudah juga menjelaskan sedikit ya tentang bagaimana perilaku orang tua murid sekarang ini yang sering mendatangi sekolah. Iya. Tadi mungkin tahap awal sudah pernah saya singgung sedikit ya, kaitannya dengan kekerasan yang di sekolah. Di sekolah. Ini kan ada dua hal. Hal pertama menyangkut anak sebagai korban. Hal yang kedua menyangkut anak sebagai pelaku. Iya. Ya, anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku. Kalau anak-anak sebagai korban mungkin tadi sudah ya seperti yang kekerasan tadi lah. Ya. Ada orang-orang mungkin yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak, memukul, kemudian membuli segala macam, mengintimidasi secara seksual, macam-macam lah yang menyangkut masalah kekerasan terhadap anak. Kemudian tadi ditanya bagaimana ada anak yang melakukan kekerasan fisik umpamanya atau melakukan kekerasan terhadap gurunya, ya kan? Mungkin tadi nggak dijelaskan. Kembali lagi pada azas pertama tadi, ada anak sebagai pelaku, ada anak sebagai korban. Kalau emang dia melakukan kekerasan, yang memang dipandang termasuk dalam suatu kekerasan yang diatur dalam undang-undang, katakanlah penganiayaan. Sekarang kan ada anak-anak yang sudah besar, ada anak-anak SMP ya, atau SMA yang belum umur 18 tahun, kan udahnya sudah besar-besar. Jadi pada saat dia gurunya kurang senang sama gurunya, itu banyak kasusnya mungkin nggak senang sama gurunya sehingga gurunya dianiaya umpamanya. Ya. Nah, kemudian bagaimana tindakan hukumnya seperti apa? Tentu kembali lagi pada masalah undang-undang yang saya sampaikan tadi. Ada undang-undang perlindungan anak yang mengatur bagaimana dia diproses di persidangan, ya. Kemudian juga menyangkut masalah undang-undang yang mengatur khusus menyangkut masalah kekerasan tadi, penganiayaan banyak itu masuk dalam peraturan menyangkut masalah penganiayaan. Jadi satu sisi dilindungi hak-hak dia sebagai anak yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak mengenai penyidikannya, penahanannya berapa hari kan beda tadi saya sebutkan. Ada penahanan orang dewasa, penahanan sama anak kan berbeda. Kemudian hukuman juga yang dijatuhkan juga berbeda. Kalau umpamanya penganiayaan dilakukan oleh orang dewasa dihukum oleh hakim katakanlah 5 tahun, tentu untuk anak itu harus diberi setengahnya. Jadi perbedaan perlindungan. Jadi bukan berarti juga anak yang melakukan kekerasan terhadap guru itu dibiarkan saja, juga tidak. Sama perlindungan kekerasan terhadap siapapun.
Iya. bisa terhadap guru, bisa terhadap anak sebagai pelaku juga, anaknya korban juga ada. Jadi kan tergantung situasinya. Jadi semua dilindungi, korban juga dilindungi oleh hukum, juga pelaku juga, apalagi anak tadi juga dilindungi oleh hukum. Oke. Pelindungan terhadap anak itu bukan berarti meniadakan kasusnya. Nah, jadi jangan salah paham. Iya. Jadi jangan kita pikir oh ini anak pelakunya sehingga yang karena dia mukul gurunya sehingga kita biarkan saja, juga tidak. Nanti Cuman ada anak-anak tahapan. yang lain juga ikut mukul guru lagi. Ikut mukul guru, bahkan Ada dikeroyok pengajar gurunya lagi. kan. Makanya ada penanganan yang berimbang lah, ya, berimbang secara proporsional lah. Oke. Saya pikir gitu. Terus tambahan sedikit Pak Fauzi, kalau bully ada deliknya nggak? Membuli Itu misalkan. sebetulnya kekerasan psikis sebetulnya, ya. Oh. Itu masuk dalam kekerasan psikis, masuk dalam kekerasan juga sebetulnya. Memang kita kan jarang explore masalah itu. Iya, Expose. iya. Artinya kan nggak ada orang yang mengadu sebetulnya. Iya. Kenapa? Karena kan penanganan perkara anak itu kan sebetulnya tidak semua harus melalui pengadilan. Saya yakin banyak kasus-kasus bullying ini yang dilakukan di sekolah-sekolah, tapi penyelesaiannya juga bisa dilakukan di sekolah. Nah, Artinya ada anak yang merasa dia lebih besar, membuli anak-anak, membuli yang lain, itu kan sering juga ditemukan, ya. Iya, iya. Tapi biasanya tidak mereka selesaikan secara pengadilan. Tapi Diselesaikan oleh guru mungkin. Ya, diselesaikan oleh gurunya, ya. Kalaupun ke ranah hukum itu nanti berakhir dengan diversi Ya, juga. diversi juga. Kalau ada umpamanya anak yang mengadu sama orang tuanya, kemudian orang tuanya protes, harus dipaksakan, umpamanya harus proses hukum, umpamanya ditangani penyidikan. Penyidik juga wajib mendiversi, ya, mendiversi artinya menyelesaikan perkara itu tidak sampai ke pengadilan. Tapi tidak bisa juga selesai, harus ke jaksa. Jaksa juga harus berupaya memanggil kedua belah pihak agar kasus itu juga diselesaikan di luar persidangan, di proses diversi juga. Umpamanya tidak selesai juga di jaksa, jaksa melimpahkan ke pengadilan, hakim pun juga akan melakukan hal sama. Nanti sebelum perkara itu dilanjutkan, hakim akan proses mediasi juga. Mereka ngepanggil kedua belah pihak untuk selesaikan sebelum putus. Nah, tetap upaya itulah yang membedakan antara kasus anak dan kasus orang dewasa. Oke. Saya pikir gitu. Tetap diupayakan penyelesaian di luar pengadilan untuk mencapaikan keadilan yang hakiki di masyarakat lah. Baik, Bu Ena, ada tambahan Bu Ena? Kalau saya masalah murid ini tadi melakukan kekerasan terhadap guru, kita harus melihat dulu Bang Pol. Apa yang dilakukan guru terhadap anak ini tadi? Karena saya yakin anak-anak itu nggak mungkin melakukan hal-hal yang tidak kalau tidak ada yang dirasakan, apa dia sakit hati. Kadang-kadang kan ada guru yang mendiskreditkan dia, yang mencap dia, ini anak terlalu nakal. Padahal anak nakal itu enggak selamanya dia jahat. Jadi istilahnya ada hukum sebab akibat di situ ya? Tidak serta-merta gitu ya? Jangan kita vonis anak itu jahat dulu. Seharusnya pendidik itu dia melihat, mengklarifikasi kenapa. Kalaupun dia jahat, pasti ini ada yang penyebab terjadi lainnya. di rumah ini, ada yang enggak sehat. Ada penyebab dalam lainnya keluarga, ada penyebabnya. Oke, baik. Tadi terputus penutupnya Pak Fauzi sudah selesai? Iya. Kita tutup aja karena waktu sudah selesai. Saya pikir cukup. Oke. Baik, demikian sahabat Muslim, akhir dari perbincangan kita pada hari ini. Nah, terima kasih kepada yang sudah ikutan berpartisipasi dengan kami, berinteraksi dalam program talk show ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat semuanya, bisa kita jadikan sebuah pembelajaran lah bagaimana kemudian dalam menata hidup ini kita kembali ke norma-norma yang semestinya begitu. Baik, terima kasih Pak Fauzi, terima kasih Bu Enal. Mudah-mudahan kita berpisah, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Yuk. Sahabat Muslim, sampai di sini jumpa kita. Saya akhiri saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kita maju, membangun komitmen baru.